Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap taat kepadanya, menerapkan semua sunnah Nabi dalam kehidupan kita, menjadikan kita semua duta-duta Islam, sehingga jadilah orang bisa menemukan Islam melalui akhlak, melalui ibadah yang kita lakukan, melalui interaksi sosial yang kita bangun, sehingga semua kita berperan serta dalam menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jemaah yang mulia, pada khutbah ini saya ingin ajak kita untuk merefleksi atau membicarakan persoalan COVID yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda ini berhenti. Bahkan di negeri kita dalam beberapa waktu terakhir, COVID ini masuk kategori memprihatinkan perkembangannya. Beberapa negara di dunia bahkan menjadikan siapapun yang datang dari Indonesia atau memblacklist Indonesia untuk warganya tidak boleh datang ke negeri mereka. Bahkan seperti Hong Kong itu, siapa yang melakukan perjalanan dan transit di Indonesia 2 jam maka di-reject untuk masuk ke Hong Kong. Pertanyaannya adalah, Indonesia ini satu negara besar dengan, kalau dia indikatornya adalah negara, maka kita akan mengatakan ini negara muslim terbesar di muka bumi. Ada satu masalah yang saya kira memang menjadi persoalan yang memprihatinkan, yaitu belum duduknya cara pandang agama, dalam hal ini Islam, terhadap persoalan COVID ini. Pertama, kita masih menemukan perbantahan di seputar hukum fikih terkait COVID. Saya menemukan tidak sedikit ceramah-ceramah para ustadz, para ulama kita yang menekankan mengabaikan COVID sebagai hal yang memprihatinkan atau mengkhawatirkan kita. Bahkan ada yang saya lihat misalnya mengatakan tetaplah saling berjabat tangan, tidak perlu pakai masker, jangan jaga jarak ketika sholat di masjid, dan macam-macam. Bagi saya tidak mau mencampuri persoalan itu. Untuk saya ingin mengatakan, ini menandakan sampai sekarang tidak ada satu lembaga, kalau itu lembaga, ulama, kalau itu ulama, yang memiliki kompetensi mampu mengikat pemahaman yang sama terhadap kita, sehingga masyarakat muslim Indonesia misalnya punya kebijakan atau sikap yang sama menghadapi problema COVID ini. Ini masih di ruang ibadah, ya, masih di ruang ibadah. Ditambah lagi ada upaya atau ada tekanan yang kena adanya persoalan-persoalan lain, menyebabkan umat juga cenderung selalu a priori dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertama, memang karena, mohon maaf kalau saya memakai bahasa, mencela-mencelinya kebijakan itu. Bentar bilang A, besok bilang B. Bentar bilang kita harus jaga, besok bilang kasih kelonggaran. Nah, kira-kira begitu. Jadi inkonsistensi. Ini satu ini yang akhirnya mengakibatkan itu tadi, masyarakat cenderung, khususnya umat beragama, dalam hal ini Islam, a priori curiga dan tidak memiliki kepercayaan. Karena kalau sudah mengatakan A, itu pasti bentar lagi dikoreksi itu. Nah, kira-kira begitu.
Jadi ini saya pikir bukan ruang perbincangan kita, tapi ini salah satu sebab yang akhirnya ini diperparah. Saya bilang tadi, kelemahan kita menyikapi persoalan COVID ini dari kalau dari sisi beragama itu tadi, karena salah satu sebabnya faktor orang-orang yang seharusnya menegaskan atau menjalankan ini dengan baik itu tidak konsisten. Itu pertama. Kesimpulan yang paling mendasar yang bisa kita lihat nanti adalah kita tidak berdaya atau tidak memiliki optimisme bersama agama untuk menyelesaikan persoalan COVID. Dan ini lebih sifatnya ideologis. Artinya begini, Islam ini sudah bilang, jadi ajaran Islam ini ada satu hadis Nabi mengatakan begini, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menyertakan obatnya bersama penyakit itu. Jadi nggak ada sakit yang tidak ada obatnya. Itu hadis sahih, jadi qaidah, tapi nggak pernah kepake. Sampai sekarang dalam skala dunia sekalipun kita juga heran lihat WHO. WHO ini ngapain sih? Gitu. Ketika nanti ada satu obat yang terbukti misalnya sampai 90% mampu memberikan pengaruh positif bagi kesembuhan penyakit COVID, WHO teriak-teriak bilang apa? Jangan, itu belum tentu bisa, itu mungkin masih berbahaya, bla bla. Makanya wajar kalau kemudian berkembang teori konspirasi. Kayaknya memang ada yang berkonspirasi ini manfaatin isu pandemi, kira-kira begitu. Apalagi tambah, saya sih terus terang saya bukan penggemar sepak bola, tapi yang saya dengar dari teman-teman katanya itu orang-orang yang nonton bola itu berkerumun, tidak pakai masker. Apa Eropa sudah selesai persoalan COVID gitu? Kalau memang itu benar, ini wajar dong memunculkan tanda tanya besar sama kita. Ada apa ini? Tapi saya kembali mengatakan bukan ini yang mau kita bincang. Saya mau melihat kenapa lemah keyakinan kita bahwa agama bisa memberikan solusi terhadap ini, insya Allah. Pertama, kita seharusnya sepakat, saya bilang seharusnya, karena sekarang ini kita sudah semakin cair, karena nyaris di berbagai sisi dihajar habis keyakinan beragama kita. Saya mau sampaikan ke bapak-bapak, hati-hati ya, ini merah ini. Kalau merah itu artinya ini siaga, waspada. Suka tidak suka saya harus mengatakan, sepertinya memang ada upaya untuk menjauhkan kita dari agama kita sendiri dan memanfaatkan isu COVID ini. Ya. Yang harus kita perhatikan pertama bahwa sekarang begini, sepenting apa sih agama sama kita? Itu dulu ini. Pertama tentu kita akan bilang, kita memerlukan Tuhan nggak dalam hidup kita? Kalau Tuhan masih perlu, agama akan perlu itu. Tapi kalau Tuhan tidak perlu, ya nanti kalau saya bilang perlu nggak Tuhan dalam hidup kita, ini jawabannya sudah variatif. Klise, ya saya butuh Tuhan dong, itu klise. Tapi faktanya sebutuh apa, sesering apa kita menyertakan Tuhan, karena sebab kita butuh Dia dalam hidup kita, akan ketahuan itu nanti. Karena tidak sedikit kita yang sebenarnya, mohon maaf saya pakai bahasa kasar, membrengsekkan Tuhan dan memaksa Tuhan untuk tidak usah ikut campur dalam urusan saya. Bapak yakin gak hukum Tuhan bisa membantu Bapak jadi orang kaya? Kalau sekedar mau kaya. Yakin Ustaz? Baik. Bapak apa kerja? Pengusaha. Baik, pengusaha. Ada gak kira-kira untuk memuluskan proyek Bapak harus melakukan tindakan-tindakan yang ternyata faktanya Bapak melanggar hukum Tuhan? Wah banyak Ustaz. Nah kalau begitu Bapak gak yakin Tuhan bisa buat Bapak kaya.
Karena nanti ada pernyataan klise, kalau nggak begini Pak, mana mungkin kita bisa dapat proyek. Kalau nggak kita kasih fee ke sana, fee kemari, kita kasih gift ini apa ke sana, wah berat dong. Nah itu dia. Di ruang ini kita, apalagi politisi, di ruang politik sebenarnya sekarang ada kecenderungan orang kehilangan kemampuan untuk bisa melihat dalam lanskap yang luas atau panjang. Jadi apa istilahnya, daya jangkau pandangannya cuma pendek. Apa untungnya sama aku ini sekarang? Dia tidak tahu kalau ini berakibat hancurnya generasi dia ke depan. Dia tidak peduli itu. Selama itu menguntungkan, dia ambil itu. Jadi pertanyaan tentang seperlu apa Tuhan dalam hidup kita, itu harus kita selesaikan sendiri pada diri kita. Nggak usah. Artinya begini ya, saya mau bilang, kita nggak usah apa yang sekarang sedang keren itu lip service lah. Cuma manis di bibir doang. Dengan tindak di mana kita menyatakan saya perlu Tuhan, kita akan butuh agama. Kenapa hilang frame kaidah bahwa semua penyakit ada obat? Kenapa hilang? Karena kita sudah tidak tunduk sama Tuhan. Walaupun tiap hari kita sholat 5 waktu, tapi hati kita nggak tunduk sama Dia. Dalam Quran ada kalimat inna ma'al usri yusra, pasti bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di saat kau tidak menemukan pintu untuk keluar dari masalahmu, maka ketahuilah bahwa saat itu kau sedang sangat dekat pada Tuhan dan Dia bisa menyelesaikan masalahmu. Selanjutnya adalah bagaimana cara Tuhan mampu menyelesaikan masalah kita. Sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh saja. Nanti ambil kesempatan untuk melihat Quran. Kalau nggak sempat, tanya sama orang yang ngerti. Tadi saya bacakan ayat Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Khalas. Selesai. Pertanyaannya, seperti apa kita memposisikan Quran dalam hidup kita? Oh, dia kitab suci, baik. Oh, dia petunjuk hidup, oke. Hidup apa? Semua urusan hidup? Ya, baik. Kau yakin Quran akan bisa buat kau bahagia? Ya. Kau yakin ada ayat di Quran itu yang tidak benar? Pasti kita semua, saya bilang, mengatakan, oh tidak. Saya yakin Quran itu adalah kitab yang benar, tidak ada huruf yang tidak merupakan petunjuk. Oke, baik. Sekarang kita mau buktikan seperti apa kita mengimaninya. Alif Lam Mim. Petunjuk apa yang bisa didapat dari situ? Bahkan ada ayat Quran yang cuma Nun, Qaf. Ayat. Petunjuk apa? Oke lah, kita pindah lagi. Ada sekian kisah dalam Quran diceritakan dan itu sahih. Pertama, ada orang yang tidur 100 tahun, bangun lagi. Kedua, ada orang yang tidur 300 tahun lebih, bukan satu orang, tapi sekian banyak orang, bangun lagi. Coba carikan dalil rasional untuk bisa membenarkan itu. Kalau tidak dapat, maka kita akan bisa memberikan catatan bahwa mengimani Quran tidak bisa cuma dengan mengandalkan otak saja. Pasti ada instrumen selain otak yang harus digunakan. Ada orang yang dibakar, bukan sebentar. Kalau dibakar, sekarang dibakar, kasih minyak, siram, berapa menit mati dia. Ini bukan menit, berhari-hari. Pada kayunya sebesar masjid ini tumpukannya, lebih besar lagi diperkirakan. Berhari-hari kayunya jadi abu, orang yang dibakar, jangankan badannya, bajunya saja tidak terbakar. Ayo, buktikan secara rasional. Tapi kita percaya itu Quran. Dan pertanyaannya, untuk apa Allah menceritakan cerita yang kayak begini dalam Quran? Laut, nggak usah laut dulu. Ada depan rumah kita paret, air mengalir, tiba-tiba air sebelah sini berhenti, air sebelah sini tetap menggenang, ini kosong.
kita akan takjub, kita akan bilang itu keanehan. Ini terjadi laut yang membelah. Pertanyaannya, apa maksud Tuhan menceritakan itu di situ? Kesimpulannya sebenarnya ada wilayah yang itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Tapi membutuhkan keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita untuk tidak keluar dari petunjuknya, untuk tidak menjauh dari syariatnya. Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa, dan banyak lagi cerita-cerita yang luar biasa unik dalam Quran itu. Yang kalau pakai otak biasa nggak dapat itu memahaminya. Jadi apa kita bilang? Pendekatan imaniyah. Saya percaya karena dia luar biasa. Saya percaya karena dia maha. Saya percaya karena dia yang punya semesta ini. Saya percaya karena dia Tuhannya saya dan Tuhannya COVID. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan di saat saya tidak berdaya? Jawabannya, kita tidak boleh jauh dari dia. Tapi coba cari, apakah ada strategi, apakah ada himbauan, apakah ada upaya untuk mengatakan, saudara-saudara, jangan jauh dari Tuhan. Kenapa? Musibah ini bisa menjadi bencana besar kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi tunggu, memang khutbah ini tidak pada tempatnya untuk mendeskripsikan lebih detail seperti apa tidak jauh dari Tuhan itu. Cuma saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana saya mau mengajari orang-orang yang untuk pulang kepada Tuhan di saat mana dia pun tidak menganggap Tuhan itu penting lagi dalam hidupnya. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Dulu Umar bin Khattab itu pernah khutbah waktu dia menjadi presiden. Dia bicaranya begini, saudara-saudara, apa menurut kalian ada lagi nikmat yang harus kita buru setelah Allah kasih Islam sama kita? Mana lebih nikmat, jadi orang kaya atau jadi orang muslim yang taat? Mana lebih nikmat, jadi pejabat atau menjadi seorang muslim yang taat? Itu Umar ngomongnya waktu itu dia jadi presiden. Ada yang pernah mengulas gaji dia sebulan itu 100 juta kalau angka rupiah kita. Tapi hitungan ini seingat saya di tahun 1990-an. Jadi ada seorang tokoh mengulas itu, mencoba menghitung berapa gaji Umar bin Khattab. Jadi artinya dia bukan orang miskin, tapi dia mengatakan menjadi muslim itu jauh lebih nikmat dari yang lain. Bisa nggak kita menerima itu? Apa yang hilang dari kita? Optimisme bahwa Islam bisa menjadi solusi bagi semua masalah. Itu yang hilang. Kenapa? Karena sebahagian kita mengira bahwa kalau saya harus menjadikan Islam solusi, itu berarti saya harus berlama-lama di masjid, sementara pekerjaan saya di luar masjid. Itu berarti saya harus lebih banyak berzikir, sementara saya adalah orang yang aktif, mobile di tengah masyarakat. Dan ini terjadi karena kesalahpahaman kita tentang Islam. Bukankah Nabi pernah mengucapkan atau memberikan penghormatan kepada seorang laki-laki yang dikatakannya bahwa tangan ini adalah tangan yang dicintai Allah karena kasarnya tangan ini, karena sebab dia mencari nafkah halal di hadapan atau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang perempuan dikatakan jika dia melakukan ketaatan sebagaimana apa yang dianjurkan dia lakukan kepada suaminya, maka ridha Allah itu ada pada ridha suaminya. Begitu yang lain. Jadi artinya sebenarnya mendeskripsikan Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bukan formalitas. Ada bapak yang jadi lurah sekarang. Coba tunjukkan kelas bapak bahwa bapak adalah lurah yang Allah ridhoi. Itu gimana kira-kira?
Ada yang punya duit banyak, bisa nggak menjadi orang yang punya duit banyak dan Allah ridho sama kita? Dikasih jabatan, dikasih kekayaan, dikasih popularitas, nggak penting itu. Saya dalam beberapa waktu terakhir banyak mengantar orang ke kubur, melihat mereka jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Saya nggak lihat ada yang bawa harta, saya nggak lihat ada yang hebat dielu-elukan karena dia cuma mungkin iringan yang luar biasa. Ada orang yang anaknya masuk ke dalam kubur menerima jenazah ayahnya, setelah masuk dihadapkan ke kiblat, naik itu anak, diambilnya cangkul, ditimbunnya ayahnya. Jadi apa? Salah satu masalah terbesar adalah kita tidak optimis dengan agama kita. Bahkan di negeri ini ada kelompok yang merekayasa untuk kemudian menghilangkan bangga kita terhadap Islam. Ini manusia-manusia kurang ajar yang memporak-porandakan. Bahkan sampai-sampai sistem pendidikan kita mau dirusak. Bapak boleh jalan-jalan nanti pergi Madrasah Aliyah Negeri di Medan ini, ada 2 atau berapa, 3 atau 4 atau berapa. Saya ambil sampel Madrasah Aliyah Negeri 2, MAN 2 Medan. Bapak kalau sudah dibilang MAN, pasti orientasi mindset kita yang kebayang itu sekolah agama kan. Baik, coba tanya, tahun ini berapa kelas diterima? IPA, pelajaran agama Islam, PAI, IPS. Coba tanya ke sana. Mereka cuma terima 2 lokal untuk agama, 13 atau belasan lokal masing-masingnya untuk IPA dan IPS. Coba tanya, sekolah agama atau tidak? Saya mendapat kabar ketika didesak untuk menambah kelas agama, jawabannya apa? Kita nggak punya kelas lagi, kita nggak punya stok. Itu yang kemarin saya juga marah itu. Ketika mereka ikut acara lomba moderasi beragama, salah satu siswanya pidato dengan kalimat masuk ke kelas, kemudian apa? Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia menyebutkan Shalom, Om Swastiastu dan sebagainya. Ini sekolah agama atau tidak? Sampai saya nggak pernahnya saya mau komentar di YouTube, saya tulis komentar saya. Sebelum kalian ajarkan bagaimana cara menghormati agama lain, tolong ajarkan kepada anak-anak itu bagaimana seharusnya dia bangga dengan agamanya. Malam saya komentari, pagi sudah hilang videonya. Sadar tidak sadar kita sedang diarahkan keluar dari masjid, membubarkan pengajian, tidak bangga dengan beragama. Maka saya mengatakan, kalau begini ceritanya sampai kiamat pun COVID ini tetap akan menjadi bencana sama kita. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.